Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Henry Master Channel. Seperti biasa berbagi informasi tentang aplikasi SPSE dan aplikasi pendukung lainnya. Melanjutkan daripada video sebelumnya, yakni yang berjudul panduan PPK buat paket PL atau pengadaan langsung transaksional. Jadi setelah PPK atau pejabat pembuat komitmen membuat paket PL dan sudah memilih pejabat pengadaannya, maka otomatis paket tersebut akan masuk ke akun pejabat pengadaan. Nah, pada video kali ini yakni tentang panduan bagaimana pejabat pengadaan memproses paket pengadaan langsung transaksional tersebut. Baik, seperti biasa ini menggunakan simulasi SPSE 4.3 yang versi latihan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Danang Ponorogo yang sudah berkenan meminjamkan aplikasi SPSE 4.3 versi latihannya. Baiklah, jadi setelah PPK berkoordinasi dengan pejabat pengadaan, kemudian pejabat pengadaan login di SPSE. Setelah berhasil login, klik daftar paket. Nah, di sini akan nampak daftar paket yang sudah dibuat oleh PPK sebelumnya, otomatis masuk ke akun pejabat pengadaan ini atau yang terpilih. Tinggal pejabat pengadaan memproses paket yang sudah didelegasikan ke pejabat pengadaan untuk diproses. Baik, selanjutnya tinggal klik buat non tender ini, klik buat non tender, kemudian akan muncul halaman ini kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis dan gambar. Sebelumnya sudah diupload oleh PPK karena ini merupakan dokumen persiapan pengadaan ya, jadi tanggung jawabnya PPK. Sudah terisi. Jadi di sini yang dilakukan oleh pejabat pengadaan yakni ini memilih metode pengadaannya, kualifikasi usaha, kemudian membuat jadwal paket, kemudian dokumen pemilihannya yakni persyaratan kualifikasi, masa berlaku penawaran, kemudian data dukung ini jika ada ya, survei harga pembanding pejabat pengadaan ini ya, jika ada data dukung HPS ini di PPK. Kemudian terakhir ini pilih penyedia. Untuk pilih penyedia ini, jika pengadaan langsungnya transaksional maka penyedianya harus yang sudah terdaftar di LPSE sehingga sudah otomatis juga terintegrasi dengan aplikasi Sikap. Jika pengadaan langsungnya non transaksional maka atau swakelola tipe 1 sampai dengan tipe 2 kalau nggak salah, koreksi jika salah, maka penyedianya bisa yang sudah terdaftar di LPSE dan bisa juga penyedia yang belum terdaftar di LPSE. Khusus yang transaksional ini penyedia mesti sudah terdaftar di LPSE dan sudah mengintegrasikan data kualifikasinya dengan aplikasi Sikap. Baik, kita lanjut, yakni langkah
Selanjutnya adalah ini, memilih metode pengadaan. Klik ini, jenis pengadaannya. Contoh sebelumnya itu adalah konstruksi ya. Yang jelas tinggal dipilih saja. Ini di sini ada pilihannya. Pengadaan barang konstruksi, konsultasi badan usaha, konsultasi perorangan, jasa lainnya. Kita pilih konstruksi, kemudian metode pemilihannya. Karena tadi di bawah 200 juta ya, jadi ya bisa penunjukan langsung, bisa pengadaan langsung, tapi tadi sudah jelas pengadaan langsung. Kemudian klik simpan. Kemudian kualifikasi usaha, kecil, non kecil, kecil ya. Kemudian jadwal paket, tinggal diisi jadwalnya sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni jam atau hari kerja, bukan hari kalender. Untuk jadwal ini yakni sesuai aturan, yakni hari kerja ya, baik itu mulai dan selesainya itu mesti hari kerja. Jadi tinggal diisi, misalkan ya mulainya hari ini misalkan, kemudian sampai jam 12 malam. Oke, pembukaannya bisa besoknya jam 8 pagi. Untuk pembukaan nggak perlu lama, jadi cukup 1 jam atau 2 jam juga boleh. Jadi ya kita anggap 1 jam aja, berarti sampai jam 9. Evaluasi. Jadi setelah pembukaan langsung dilakukan evaluasi. Kita buat aja jadwalnya jam 9:05 misalnya. Kalau pejabat pengadaannya bisa hari ini, hari itu juga untuk mengevaluasi, bisa. Misalkan sampai jam 12 malam ya, atau sampai pagi juga bisa ini. Berarti sampai oh maaf, ini salah. Ini tanggal 5, ini juga tanggal 5, ini juga tanggal 5. Kemudian klarifikasi teknis dan negosiasi, ini mungkin 1 hari ya. Oke, jadi tanggal 6 ya, jam 8 aja sampai jam, tanggal 6 juga sampai jam kerja aja ya, 16. Kemudian penandatangan kontrak ya besoknya saja, berarti Sabtu, tanggal 7 Sabtu, berarti Senin ya, tanggal 9. Jam 9 misalnya, sampai jam tanggal 9 sampai jam ya sama 16. Oke, selesai, simpan. Oh maaf, karena di latihan ini sesuai dengan jadwal, jadi kita buat besok aja ya, tanggal 5 besok jam 8. Kira-kira penjadiannya
Ya biasanya penyedia sudah siap lah ya, sehari sampai jam 12 malam. Pembukaan 6:00 sampai pagi jam 9. Kemudian dilanjutkan evaluasi sampai jam 12 malam. Kemudian ya Senin klarifikasi teknis dan negosiasi harga 1 hari aja, tanggal 9 sampai jam 4 sore. Kemudian kontraknya besoknya Selasa tanggal 10 sampai jam 4 sore. Oke, simpan. Di sini ada copy jadwal ya. Jadi misalkan ada paket lagi yang mau dibuat dan ingin mengcopy jadwal yang sudah ada dibuat sebelumnya, tinggal di sini karena nggak ada, tinggal copy paste aja, copy jadwal dari paket yang telah ada. Oke, jadi jadwal sudah dibuat, kemudian klik simpan. Keterangannya, data jadwal dan tanda telah tersimpan. Kemudian klik kembali. Metode sudah, kualifikasi sudah, jadwal sudah, kemudian persyaratan kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh PK, dan hasil koordinasi atau konsultasi dengan pejabat pengadaan tentunya. Ini izin misalnya NIB atau TTP. Kemudian klik tambah ini ya, tambah misalkan lagi siup, misalkan lagi SBU, klasifikasinya tinggal dibuat, KBLI nya apa, kemudian SBU nya juga misalkan SI 001. Kemudian klik tambah lagi jika ada, jika cukup sudah. Memiliki NPWP telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir ya, misalkan SPT tahun 2019. Pengalaman pekerjaan ya, sesuai dengan regulasi yang ada ya, atau kalau bingung tinggal copy paste aja ya yang ada atau yang sudah diumumkan sebelumnya oleh pejabat pengadaan ataupun Pokja. Yang jelas sesuai regulasi tentunya. Kemudian tenaga teknis, pelaksana bangunan gedung, pengalaman misalnya 2 tahun. Kemudian ya boleh diisi ya, ini nggak boleh kosong ya, contohnya ini aja. Oke, cukup. Klik simpan kembali. Oh maaf, ini tadi juga lupa, ngulang lagi ya. NIB, kemudian misalnya SBU ya, klasifikasinya SPT 2019, pengalaman kemudian tenaga teknis. Oke, udah checklistnya. Alat ya, soldam truk. Klik simpan. Oke, sudah berhasil.
Klik kembali. Pasang kualifikasi sudah, kemudian masa berlaku penawarannya misalkan 20 hari kalender. Oke, ini simpan dokumen penawaran teknis. Ini yang belum ya. Jaminan penawaran kalau ada ya. Spek teknisnya misal, jadwal jika perlu ya. Kalau enggak usah di checklist. Jadi ini mana di checklist itu yang akan tampil. Apalagi ya, cukup itu saja. Kemudian ini yang untuk di ini, yang harga ini yang untuk di apanya, sewaktu mengupload penawaran harga ini, harus waktu mengupload penawaran teknis. Ini untuk menambah syarat teknis lainnya jika ada. Misalkan peralatan tadi ya, daftar peralatan minimal, jangan lupa checklist, daftar batasan harga, analisa jika diperlukan, klik jika memang diperlukan, klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Klik kembali. Semua sudah diisi. Kemudian ini adalah dokumen pemilihan yang PDF. Jadi diisi terlebih dahulu oleh pejabat pengadaan. Nomor dokumennya ya, misalkan ini tanggalnya, pilih filenya ya, misalkan ini, klik upload. Sebelum diupload pastikan ini semua sudah oke, karena kalau sudah karena dokumen pemilihan kalau sudah diupload ini sudah tidak bisa direvisi lagi. Jadi pastikan dulu semuanya oke, baru kemudian terakhir upload dokumen pemilihannya. Baik, terakhir yakni pemilihan penyedia. Pilih penyedianya. Ya, ini adalah kolom pencariannya ya. Jadi bisa nama perusahaannya, NPWP-nya, terserah ya. Karena ini versi latihannya saya coba, ini ada nggak ya, kita coba lagi. Sepertinya bermasalah dikarenakan ini ya, ini ada keterangannya karena koneksi ke SICAD bermasalah, karena ini versi latihan. Jadi kita anggap saja ini sudah dipilih ya. Jadi yang jelas ini adalah kolom bantuan pencarian penyedianya. Jadi tinggal diisi saja oleh pejabat pengadaan, kabupaten, nama perusahaannya, NPWP-nya gitu ya. Salah satunya juga bisa ini, atau diisi semuanya juga bisa. Baik, jika sudah dipilih, kemudian nanti klik simpan. Terakhir nanti di sini akan ada keterangan mengumumkan paket. Nah, setelah diklik pengumuman paket, baru kemudian paket ini akan masuk otomatis ke akun penyedia yang dipilih. Baru kemudian nanti penyedia login dan mengupload penawarannya di sistem SPSE. Bedanya PL tidak menggunakan aplikasi pengaman dokumen ya, jadi tinggal masukkan harga saja. Baik, jadi itu saja untuk sementara panduan bagi pejabat pengadaan memproses paket pengadaan langsung transaksional. Kemudian langkah selanjutnya tinggal pejabat pengadaan
mengawasi daripada keseluruhan urutan jadwal yang sudah dibuat. Jadi tinggal mengawasi upload penawarannya sampai tanggal berapa, jam berapa. Kemudian pas pembukaannya tinggal di-download dan dibuka. Kemudian pas evaluasinya lakukan evaluasi. Kemudian klarifikasi, lakukan klarifikasi dan negosiasi harga. Terakhir ini nanti ya sesuai dengan panduannya ya. Di sini saya belum bisa mencontohkannya. Yang jelas diawasi keseluruhan jadwal ini sampai dengan penandatanganan kontrak. Baik, kemudian daftar paket. Kemudian jika ini diklik, di sini ada membatalkan paket atau mengulang paket sesuai dengan alasan atau sesuai dengan regulasi yang ada, baik itu Perpres 16 tahun 2018 maupun yang ada di Permen PU nomor 14 tahun 2020. Alasan daripada mengulang paket, kemudian membatalkan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi itu saja panduan bagi pejabat pengadaan memproses paket pengadaan langsung. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang, dan terakhir jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.